Halo semuanya. Oke, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu 5 keterampilan hidup krusial yang sayangnya sering banget kelewat dari kurikulum sekolah kita. Coba deh, bayangin sejenak, kalau kita bisa balik lagi ke masa sekolah, keterampilan apa sih yang paling kalian pengen pelajarin yang ternyata sekarang kepake banget buat hidup? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Dan ini tuh bukan cuma teori loh, ide ini muncul beneran dari obrolan saya sama seorang teman lama. Kita sama-sama sadar, ada jurang yang besar banget antara apa yang kita pelajari dulu di sekolah sama tantangan yang kita hadapi sekarang. Ini dia masalahnya. Dunia tuh makin hari makin kompleks ya kan? Tapi, kita seringkali ngerasa nggak siap karena skill-skill dasar kayak negosiasi, cara ngelola emosi, atau bahkan sekedar nyampein ide biar orang ngerti, itu semua nggak pernah diajarin secara serius. Jadi, dari semua kegelisahan itu, kami coba rangkum jadi 5 poin utama. Inilah 5 keterampilan yang esensial banget buat kita hadapi dunia nyata. Yuk kita mulai dari yang pertama. Keterampilan pertama, storytelling. Jangan salah, ini bukan soal mendongeng buat anak kecil ya. Ini tuh alat yang kuat banget buat ngebangun pengaruh dan koneksi. Bayangin, kita bisa ngeyakinin klien atau atasan cuma dengan menceritakan pengalaman pribadi yang nyambung. Seperti yang dijelasin di sini, kuncinya tuh ada di cerita pribadi. Jadi, ini bukan soal ngarang-ngarang cerita hebat, tapi gimana caranya kita ngerangkai pengalaman kita sendiri jadi sebuah cerita yang punya makna, dan ini yang paling penting, relevan buat orang lain. Nah, yang menarik banget di sini adalah bedanya kita sama AI. Manusia itu unik karena kita bisa mengolah rasa dan pengalaman. Inilah yang nggak bakal bisa digantiin. Kreativitas dan imajinasi kita lah yang bikin sebuah cerita jadi hidup dan bisa nyentuh hati orang. Dan ini bukan cuma opini loh. Sekelas World Economic Forum aja mengakui kalau kemampuan bercerita ini bakal jadi skill yang vital banget di masa depan. Oke, lanjut ke skill kedua yang jadi fondasi stabilitas hidup kita. Ini bukan cuma soal gimana cara nyari uang, tapi lebih dalam lagi, soal hubungan kita sama uang. Kutipan ini sih ngena banget. Di zaman sekarang mungkin nyari duit bisa jadi lebih gampang buat sebagian orang, tapi yang sering kelewat adalah gimana cara kita ngelolanya. Bayangin deh, kamu berhasil dapat 1 miliar rupiah di usia 25 tahun. Wah, itu pencapaian yang luar biasa pastinya. Tapi, poin krusialnya bukan angka 1 miliarnya. Bukan. Tapi sikap di baliknya. Pola pikir, kebiasaan, dan cara kita memandang uang itulah yang bakal nentuin apakah kekayaan itu bertahan atau enggak. Dan ilmu ini jarang banget dibahas di kelas. Keterampilan ketiga adalah regulasi emosi. Ini adalah fondasi dari mental yang kuat dan karakter kita. Sesuatu yang prosesnya nggak kelihatan, tapi hasilnya nyata banget. Nah, alur ini ngegambarin prosesnya dengan sempurna. Semua itu dimulai dari respons internal kita. Respons ini kemudian jadi tindakan. Tindakan yang diulang-ulang akhirnya jadi kebiasaan. Dan kumpulan kebiasaan inilah yang ngebentuk siapa diri kita, alias karakter kita. Metafora ini kuat banget ya. Kayak akar pohon bambu yang tumbuh kuat di bawah tanah selama bertahun-tahun sebelum batangnya menjulang tinggi. Regulasi emosi itu adalah kekuatan dari dalam yang menopang semua yang kelihatan dari diri kita. Sekarang kita bahas skill keempat yang makin penting di era digital. Kemampuan kita buat terkoneksi secara tulus sama orang lain di dunia nyata. Inilah paradoks zaman sekarang. Kita punya ribuan teman online, tapi kok sering rasa kesepian? Banyak interaksi kita terasa palsu, cuma di permukaan aja. Ini pertanyaan penting buat kita renungkan. Emangnya like dan komen bisa ngegantiin obrolan tatap muka yang hangat? Keterampilan sosial buat bisa nyambung dan menempatkan diri di lingkungan nyata itu sekarang jadi makin langka dan berharga. Dan yang terakhir, skill kelima. Mungkin ini yang paling dalam dan relevan buat kita semua, bukan cuma buat para orang tua, yaitu parenting atau ilmu pengasuhan. Eits, tunggu dulu. Ini bukan cuma buat yang udah punya anak. Ilmu parenting itu juga tentang menyembuhkan diri kita sendiri. Tentang memahami pola asuh yang kita terima dulu, dan sadar mana yang mau kita terusin dan mana yang harus berhenti di kita. Jawabannya, tentu saja enggak. Kita nggak bisa balik lagi ke masa lalu buat mengubah apa yang udah terjadi. Tapi inilah yang bisa kita lakukan. Cara terbaik buat berdamai sama masa lalu adalah dengan memastikan kita nggak mewariskan pola-pola negatif ke generasi berikutnya. Kita bisa jadi pemutus rantai itu. Jadi inilah rangkumannya. Storytelling buat memengaruhi, sikap terhadap uang buat kestabilan, regulasi emosi buat karakter yang kuat, interaksi sosial buat koneksi yang sejati, dan ilmu pengasuhan buat ngebangun masa depan yang lebih baik.
Pertanyaan terakhir ini bukan dari saya, tapi untuk Anda. Dari kelima keterampilan ini, mana yang paling relevan dan pengen segera Anda dalami? Coba pikirkan, karena investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.